Ini menjadi menantu calon menantu insya Allah. Pertama itu kami ingin belajar tentunya Ustadz, karena kita kan sebagai pendidik kita juga wajib untuk belajar. Kita ingin bermanfaat, anfa'ulinas ya. Kita juga ingin berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Lutfi Furqoni di Smart Podcast SDIT Taqiyah Rosida, tempat nongkrongnya dan diskusi para guru cerdas berbagi solusi. Nah, oke, para pemirsa setia SDIT Taqiyah Rosida Channel, pada kesempatan kali ini kita akan membuat podcast yang mana topik podcast kali ini adalah tetap berkarya ya, meskipun di masa pandemi. Dan alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial ya. Siapakah tamu spesialnya? Nah, nanti kita saksikan terus podcast kali ini. Mau tahu kelanjutannya ya? Langsung simak Smart Podcast SDIT Taqiyah Rosida. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadzah sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana ini, sehat? Alhamdulillah. Ini sebelumnya kita mengucapkan banyak terima kasih ya kepada ustadzah sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di Smart Podcast kali ini. Nah, sebelumnya mungkin bisa diperkenalkan dulu, ini ustadzah ini dari mana, dan pada kesempatan kali ini kita mau berbincang tentang apa? Kok katanya tadi ada karya ya, yang ada karya kemudian padahal di masa-masa seperti ini. Masa pandemi ya. Iya. Oke, Ustadz, perkenalkan kami dari Ustazah SDIT Taqiyah Rosida. Saya sendiri namanya Ustazah Nurul Hasanah. Kemudian? Oh iya, untuk saya Usfira. Ustazah Hira. Kemudian saya Usfika. Oh gitu. Dan kita ini dari Muslimah Berdaya Community. Muslimah Berdaya Community. Wah, luar biasa sekali. Ini komunitasnya udah lama ya? Kebetulan baru terbentuk. Waktu pandemi mungkin kita berinisiatif untuk berkarya. Kemudian kita ketika berkarya kan tentunya harus butuh partner, teman-teman gitu. sama-sama yang memiliki satu tujuan. Jadi kita bentuk Muslimah Berdaya Community. Oh, luar biasa sekali. BTW ya, ini Muslimah Berdaya Community ini katanya membuat suatu karya ya, membuat suatu buku ya. Wah, luar biasa sekali. Bukunya apa ini, Ustazah, ini judulnya? Oh, ini. Wah, luar biasa, ini judulnya Mertua Coming. Wah, berarti ini menjadi menantu calon menantu insya Allah. Luar biasa sekali ya. Berarti sudah ada triks dan tips di buku ini tentang itu tadi ya. Dan lengkap ya. Wah, luar biasa. Menantu yang paling disayang. Nah, luar biasa. Nanti para pemirsa di rumah yang ingin menikah ya, yang ingin menikah, buat persiapan, jangan lupa beli buku ini ya pastinya ya. Oh gitu. Baik, Ustazah, ini saya mau bertanya-tanya lebih dalam lagi ya. Jadi Muslimah Berdaya Community ya. Dalam menulis buku ini ya, kira-kira latar belakang apa sih yang mungkin kalian semuanya ustadzah sekalian itu berusaha bagaimana caranya menciptakan suatu karya dalam bentuk tulisan? Ini latar belakangnya apa kok bisa sampai semangat seperti itu? Ya, Amin, terima kasih telah diundang di Smart Podcast SDIT Taqiyah Rosida. Yang pertama itu kami ingin belajar tentunya. Ustadz, karena kita kan sebagai pendidik kita juga wajib untuk belajar. Qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan. Jadi ini salah satu kita mengikat ilmu dengan tulisan ya, luar biasa sekali. Salah satunya kan sunnah Rasulullah juga untuk mengikat ilmu biar kita juga tidak melupakan ilmu yang kita miliki. Dengan menulis juga menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa belajar terus menerus. Tulisan kita juga sebagai alarm buat kita ketika mungkin kita lupa tentang ilmu kita dulu, kita baca kembali, kita akan ingat seperti itu. Betul sekali.
Ya, untuk latar belakang yang kedua kita menulis Ustadz, yaitu kita ingin bermanfaat. Bermanfaat, anfa'ulinas ya ini. Harapannya dengan tulisan kita banyak orang yang termotivasi, terinspirasi, dan juga kita berbagi ilmu yang bermanfaat bagi saudara-saudara kita yang lain seperti itu. Kita ingin menjadi sebaik-baik manusia. Kalau kita ingat sebagaimana sabda Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas, seperti yang Ustadz sebutkan tadi, sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Gitu, Ustadz. Luar biasa sekali. Selain itu Ustadz, kita juga ingin berkarya. Berkarya. Ya, karena kita kan udah diberikan potensi yang luar biasa dari Allah SWT. Jadi sewajarnya kita harus manfaatkan potensi itu untuk berkarya gitu, maksimalkan karya kita. Gitu ya. Berkarya juga, dengan cara apapun ya. Dengan menulis buku dan sebagainya dengan sesuai potensinya masing-masing gitu. Dan juga ketika kita berkarya apalagi dalam bentuk tulisan itu menjadi amal jariah bagi kita Ustaz. Ketika tulisan itu menjadi bermanfaat, insya Allah akan menjadi amal bagi kita yang terus mengalir insya Allah. Amin ya Rabbal. Dan juga sebagai jalan dakwah kita Ustaz, harapannya seperti itu bisa memberikan kebermanfaatan, memberikan kebaikan dan juga memberikan keberkahan untuk kita semua. Alhamdulillah, luar biasa nih ya. Oke. Baik, dalam membuat tulisan ya, membuat suatu karya ini pastinya ya, ini jelas ada ya, suatu tantangan ya, entah itu apapun lah, ya tantangan, setiap penghalang. Nah ini kira-kira ada nggak sih tantangan yang kalian hadapi, dan ketika tantangan itu hadir ya, apa yang ustadzah lakukan ya, biar nanti semuanya bisa termotivasi juga kalau ada masalah yang sama ya. Jadi kalau tantangan pasti ada ya tadi, apalagi kita juga termasuk pemula dalam penulisan, jadi emang banyak sekali tantangannya. Seperti halnya kita mengendalikan mood kita Ustadz. Jadi ketika lagi malas, ketika lagi nggak mood, lagi nggak istiqomah, itu jadi tantangan buat kita ketika awalan menulis seperti ini. Oh gitu. Nah caranya untuk mengatasi mood kita, kita ada beberapa tips juga Ustadz. Yang pertama adalah kita memahami diri kita. Memahami diri kita. Ketika kita nggak mood, ketika kita nggak semangat ketika menulis, maka kita harus memahami, oh kita butuh traveling kah, butuh makan kah, semacam gitu. Hiburan gitu ya, merefresh ya. Merefresh diri kita. Ketika kita lagi males mau seperti apa kayak gitu, biar semangat kita muncul kembali seperti itu. Dan juga Ustadz, kita juga harus mencari partner seperti kita ini. Jadi istilahnya membuat teman yang bisa saling menyemangati Ustadz. Saling bekerja sama ya. Watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr ya, luar biasa. Yang selanjutnya mungkin tentang insecure yang sekarang baru viral di kalangan remaja gitu. Kan kebanyakan penyebab insecure itu karena terlalu memperdulikan komentar orang lain, komentar netizen. Kan ketika kita terlalu berpatok kepada omongan orang, kita pasti akan down sendiri. Pasti kita tidak akan kuat, karena bagaimanapun karya kita, bagaimanapun hasil kita, pasti akan ada yang mengkritik, mengomentari, pasti ada itu pasti. Jadi kita harus kembalikan niat awal kita tadi, tentang latar belakang yang pertama tadi, kita kembalikan lagi, kemudian kita obati itu semua dengan itu gitu. Jadi kita nggak usah terlalu peduli dengan kata-kata orang. Nasihat, kemudian saran kita terima tapi dengan hati yang lapang seperti itu. Jadi kita nggak akan gampang down karena omongan orang seperti itu. Jadi kita lebih kuat gitu. Nah, untuk tantangan lagi yang lain yaitu rasa malas. Jadi ketika malas itu hadir, pasti kita jadi nggak produktif. Bahkan kita nanti ketika menulis kita berhenti gitu. Jadi kita nggak lagi menulis pasti ketika rasa malas. Nah, sama untuk mengembalikan mood tadi, kita cari hal-hal yang bisa membangkitkan diri kita lagi agar kita tidak malas lagi gitu. Dia termotivasi gitu ya. Lagi gitu ya. Untuk caranya kan biasanya diri kita sendiri yang tahu. Ada caranya cari inspirasi menulis lewat menonton film mungkin, jalan-jalan. Nah, itu kita cari inspirasi supaya kita terhindar dari rasa malas tadi. Dan juga kita perlu berdoa sama Allah untuk
terhindar dari rasa malas itu. Nah, doanya kan Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung darimu dari kelemahan dan juga rasa malas. Nah, itu. Alhamdulillah, luar biasa. Nah, bagi tadi ada tantangan dan kemudian ada cara untuk menghadapinya. Nah, tentunya ya setiap orang itu kan pasti punya kesibukan ya, pasti punya kesibukan entah itu. Kalau Saadah ini kesibukan yang lain adalah menjadi guru ya, guru pengajar ya, pendidik di SDIT Taqiyah Rosidah ya. Oke, nah kemudian barangkali masih ada yang di luar ada amanah yang lain juga, orang-orang punya kesibukan masing-masing. Nah, ini kita minta ya suatu tips ya agar tetap bisa berkarya meskipun di tengah kesibukan masing-masing. Karena kalau sudah sibuk biasanya sudah malas untuk berkarya, nggak mau apa-apa lah. Nah, minta tolong untuk berbagi tips ya kepada kita semuanya. Ya. Untuk tips supaya kita bisa semangat untuk berkarya atau menulis, yang pertama kita perbanyak ilmu tentang menulis dan juga kita banyak latihan. Ya. Kita perlu memahami ilmu untuk menulis dan juga banyak latihan supaya kita semakin terampil lagi dalam menulis dan sehingga kan dengan terampil menulis tulisan kita bisa baik, benar dan juga dapat dipahami oleh pembaca. Nah, jadi mungkin awalnya kita dalam menulis kita juga sih sebenarnya untuk menulis satu paragraf aja mungkin kadang itu lama sulit, ya, mikirnya kemana-mana. Pada awal-awal seperti itu, tapi ketika sudah tahu ilmunya dan juga sering latihan, insya Allah sudah terbiasa, insya Allah lama-kelamaan akan terampil lagi dalam menulis. Oh gitu, latihan ya, harus banyak berlatih. Nah, untuk ilmu tentang menulis sendiri sangat luas sekali. Nah, itu bisa kita dapat dari belajar di buku, kemudian dari internet juga, dan dari tutor atau teman-teman kita yang sudah terjun ke dunia penulisan. Selain itu, bisa tanya-tanya lah gimana ilmu menulis itu. Kemudian juga kita harapannya bisa ikut training kepenulisan untuk supaya kita bisa lebih terampil kembali. Nah, untuk ilmunya kali ini kita akan berbagi 3 hal ya untuk ilmu tentang menulis. Nah, yang pertama itu kita menulis harapannya disesuaikan dengan KBBI dan juga PUEBI gitu ya. Sesuai kaidah yang berlaku ya. Supaya tulisan kita juga benar gitu. Kemudian yang kedua, menulislah tanpa mengedit langsung. Jadi kita misalkan kita target menulis kita itu 3 lembar. Nah, berarti kita tulis aja terus. Nah, untuk editnya nanti kita akhir gitu ya. Jadi kalau menulis 1 kalimat terus langsung diedit, nah itu akan memperlama tulisan prosesnya. Jadi apa yang ada di pikiran kita tuangkan dulu, baru nanti editnya belakangan. Terus yang terakhir tentang ilmu atau cara menerbitkan buku. Yang pertama tentu kita siapkan judulnya, kemudian subjudul, kemudian juga referensi, kemudian penerbit yang sesuai penerbit dan juga kita perlu partner juga ya untuk editor dan lain-lain. Ya, seperti itu kurang lebih untuk ilmu menulis. Ilmu menulis cukup banyak, tetapi kalau harus kita pelajari ya untuk berkarya pastinya ya. Banyak latihan lah. Nah, selain ilmu ya Ustadz, setelah kita punya ilmunya, kita tahu bagaimana caranya. Nah, kita harus mempraktekannya Ustadz. Mempraktekannya, diaplikasikan ya. Ketika punya ilmu saja tapi tidak dipraktekkan nanti seperti pohon yang tak berbuah kayak gitu Ustadz. Betul, sia-sia. Jadi ketika kita sudah berusaha berlatih, sudah berusaha untuk membuat karya, maka harus berazam Ustadz. Harus memiliki azam yang kuat, harus memiliki keyakinan yang kuat, dan juga harus bisa manajemen waktunya dengan baik. Jadi walaupun mungkin kesibukannya mengajar atau kesibukan yang lainnya, terus meluangkan waktunya untuk sedikit berkarya kayak gitu. Meskipun jadi, sebentar ya, tetap harus diluangkan. Jadi ketika menulis, jangan pengen cepat selesai, pengen cepat jadi karyanya kayak gitu Ustadz. Jadi diluangkan waktunya, yang penting istiqomah seperti itu. Luar biasa ya, meskipun sebentar harus tetap diluangkan, harus punya azam yang kuat ya, luar biasa.
sebenarnya selanjutnya itu tadi Ustadz tentang azam atau kesungguhan kita, tentang menulis. Kalau kita ingin menulis maka kita harus menanamkan dalam diri kita bahwasanya kita punya target tadi, target untuk menulis. Tapi kembali lagi tidak perlu memaksa diri karena kan pasti kesibukannya banyak. Betul. Tetapi kita punya target, oh kapan toh kita harus selesai. Itu namanya kita mematok diri kita sendiri untuk bersungguh-sungguh seperti itu. Karena kalau kita ingin berkarya maka kita juga harus bersungguh-sungguh meraihnya seperti itu. Kesungguhan hati, memantapkan hati. Karena kalau memang kita nggak menata itu, ketika amanah yang banyak pasti akan terkalahkan, kan itu kan bukan yang utama kan. Karena kita sebagai pendidik pun kan seperti itu gitu. Jadi harus dimantapkan hatinya dulu. Iya, alhamdulillah, ini luar biasa sekali ilmunya, sangat bermanfaat. Semoga saja nanti saya juga ketularan bisa membuat suatu karya ya. Nanti tetap saya butuh bantuan Pak Ustadzah ini semuanya ya, kita bisa sharing lagi, kelanjutannya kita bisa bikin karya bersama. Oke, baik. Terima kasih sekali kepada Ustadzah yang tergabung pada Muslimah Berdaya Community. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bekerja sama, sudah hadir pada podcast kali ini. Semoga ilmu yang Ustadzah sampaikan tadi bermanfaat untuk saya dan semuanya. Oke. Baik, untuk pemirsa setia SDT Taqiyah Rosidah Channel, ya alhamdulillah tadi kita sudah sempat ya berdiskusi, ngobrol banyak sekali dengan ustadzah guru SDT Taqiyah Rosidah dan juga tergabung di Muslimah Berdaya Community. Luar biasa sekali, ilmunya sangat bermanfaat. Dan untuk semuanya ya, untuk para pejuang pendidikan yang tak berhenti berkreasi dan berinovasi, kita harus berani menggapai mimpi, tangguh melejitkan potensi, tetap taat kepada Sang Rob yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap bermanfaat bagi sesama. Saya Lutfi Furqoni, Smart Podcast SDT Taqiyah Rosidah izin undur diri. Sampai berjumpa di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Muslimah Berdaya Community. Untuk pemirsa yang ingin memesan buku kami yang berjudul Mertua I'm Coming, bisa lihat di deskripsi di bawah ini ya. Ya, Muslimah Berdaya, salam pendidik, salam berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.